Halo semuanya. Ini tadi kita rekaman pakai yang namanya Moza. Moza apa tadi namanya? Mini S. Moza, lihat tuh tangannya, awas. Nah, tangannya Mini S. Ya. Ini coba pegang-pegang. Oke. Goyangin deh. Gini-gini ya. Wih, gini lagi. Wah, mantap nih. Ya. Waduh. Ya, ya, ya. Nah, ini bisa digeser-geser di sini nih tombolnya nih. Wah, ini keren banget sih, sumpah. Ada built-in stabilizernya, bisa buat ini. Coba bentar. Ada buat tripodnya. Ini sih keren banget ya. Harganya berapa? 900 lebih. Wak, wow. 900 ke satu. Biasanya orang review Tapi stabilizer gitu. overall keren banget sih ini. Yo, mantap nih. Eh, jadi bang, lebih bagus kita ngejar S1 dulu nih, atau lebih bagus kita ngambil sertifikat untuk kerjanya dulu profesional dulu. Nah, berarti gantian nih. Gue yang ceramah sekarang. Ya. Eh, Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Ini jawaban generik sekali. Cuma gini, ya kebanyakan orang bilang oh mendingan sertifikasi profesional dulu, CCNA, Cisco Certified apa, Certified Programming apa, Certified apa, daripada kuliah dulu, karena kuliah itu nggak aplikatif gitu kan, karena kalau sudah sertifikasi langsung bisa diterima kerja gitu kan. Setengah benar setengah salah sebenarnya ya. Benarnya yang benar memang aplikatif, tapi jeleknya adalah ada beberapa hal yang di sertifikasi profesional itu tidak diajarin. Ya. Oke. Apa yang tidak diajarin? Pertama, ketika kita belajar bagaimana problem solving. Kalau di programming, kalau di Cisco dan lain-lain, kita belajar ini loh cara setting, ini loh cara programming ala Cisco, ala Python, ya. Kalau nggak bisa, oh berarti pakai Juniper, oh berarti pakai Ruby, oh berarti kalau nggak bisa pakai yang lain. Ujung-ujung orang akan berkata, lu tuh cuma tukang setting. Iya kan, Hmm. cuma cuma setting. CCNA, ya belajar konsepnya gitu kan. Tahu nggak konsep itu dari mana? Dari akademisi, STP, Spanning Tree Protocol, BGP dan lain itu diriset oleh akademisi. Kita network engineer, programmer itu cuman eh, apa namanya? Pakai aplikasi yang sudah ada gitu kan, pakai teknologi yang sudah ada. Nah, disinilah akademisi ini berperan gitu loh. Itu pertama ya, walaupun pada kenyataannya di Indonesia lebih banyak butuh praktisi daripada akademisi, karena ini memang soal itu saya memang karena di yang namanya akademisi itu di Indonesia teknologinya atau terobosan-terobosannya itu lebih banyak pakai orang luar daripada Indonesia. Bukan nggak ada, tapi kebanyakan kepake yang dari sana, dari luar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, di kuliahan, di akademisi kita belajar yang namanya batasan masalah, pencarian masalah, ya, terus rumusan masalah, metodologi cara menyelesaikan masalah, kesimpulan masalah itu nanti belajar pas kita skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi yang tidak ada di sertifikasi profesional. Jadi kalau di CISSP itu ada di ya apa, 7 edition atau 6 edition bukunya itu, dua-duanya ditanyain atau dua-duanya dikasih tahu kapan kita butuh sertifikasi profesional, kapan kita butuh sertifikat akademis gitu kan. Nah, di sertifikat akademis itu kita lebih kepake kalau kita sudah mainan manajemen. Karena manajemen itu kan ketika satu produk Cisco ya, kalau di network Mikrotik itu fail, kalau network angel ya ganti alat lain atau ganti produk lain atau upgrade alatnya gitu kan. Nah, kalau di akademisi bagaimana problem solving dari rumusan masalah itu. Jadi mereka bisa membantu organisasi lebih baik dari sebelumnya.
sesuatu yang dipelajari di dunia akademisi gitu. Jadi akademis ini lumayan penting gitu. Nah, untuk sertifikasi akademis atau sertifikasi profesional, dua-duanya penting. Tapi kalau harus didahulukan, apalagi kalau kita bekerja di bagian startup gitu kan, itu rata-rata kayaknya yang dibutuhkan adalah sertifikasi profesional, karena mereka butuh cepat kerja gitu kan. Tapi kalau sudah mainan manajerial, rata-rata yang dicari sertifikat akademis juga dicari ya, karena mereka punya pengalaman dalam merumuskan masalah, mencari solusi, metodologinya, comparing, substitusi, macam-macam gitu kan. Nah, jadi lebih ke arah sana. Contohnya anak SD aja nggak lulus bisa jadi pengusaha. Coba lihat deh, anak SD yang jadi pengusaha itu begitu buka lowongan kerja, yang dicari apa? S1, S2, nggak nyari lulusan SD lain. Jadi kecuali di startup gitu kan, memang butuh gitu, memang butuh orang yang langsung, yang nggak penting akademisnya itu, gelar akademisnya. Cuman kalau sudah mulai manajemen, komisaris, CIO, CEO, kayaknya butuh orang yang memang punya bukan critical thinking, terarah cara berpikirnya gitu loh. Ya, jadi dia tahu harus ngapain, nggak sporadis. Nah, itu yang nggak ada di sertifikasi profesional gitu. Jadi salah satu yang bisa kita ambil adalah sertifikasi profesional juga penting. Satu lagi, di Facebook, di Google, saya tahu abang, dari teman-teman abang, lowongan kerja network engineer-nya itu nggak dicari lulusan Cisco, nggak dicari lulusan Mikrotik dan lain-lain. Mereka malah nyari orang-orang lulusan ilmu komputer, ya, lulusan saintis, ibaratnya matematika. Karena baik Facebook, baik Google, ketika ngomong ke Cisco, ketika ngomong ke yang lain, banyak produknya Cisco nggak sanggup menampung ide dari Google, dari Facebook. Jadi data centernya Facebook, Google itu proprietary semua, mereka develop sendiri gitu. Karena vendor Juniper dan lain-lain belum ada, beberapa mungkin sangat, tapi ketika data-data kritikal mereka pengen yang apa istilahnya kalau di jaringan itu namanya fabric ya, itu mereka duluan, baru Cisco dan lain-lain yang baru bekerja gitu kan. Software defined network kita baru hype, mereka sudah gunain duluan karena mereka ngeriset. Jadi lowongan network engineer di sana itu bukan diisi oleh S1, S2 enggak, tapi lu bisa nggak develop something gitu loh. Nah, itu yang tidak ada di sertifikasi profesional gitu. Jadi dua-duanya penting. Kalau di Indonesia ya oke, nggak ada masalah untuk yang yang kedua dulu nih, sertifikasi profesional. Tapi kalau sertifikasi akademis ini Eskom, ST dan lainnya ditinggalin, kita nggak punya methodological thinking ya, berpikir secara metodis ya, how ya, 5W 1H, what, where ya, when gitu kan. Nah, itu ada di akademis karena cara belajar terstruktur. Walaupun memang di Indonesia gapnya jauh nih ya. Universitas bikin materi supaya bisa langsung dunia kerja, makanya kerjasama sama Cisco, kerjasama sama yang lain gitu kan. Padahal mereka juga sebenarnya harusnya bisa develop ya critical thinking sendiri gitu. Cuman memang ya tadi, kalau di Indonesia ini kita masih dalam beberapa teknologi, hampir semua mungkin ya kalau bisa dibilang, itu masih kita negara yang mengadopsi teknologi, bukan create teknologi kayak Silicon Valley, kayak Cina gitu kan. Cina mending ya, diambil teknologinya, dibongkar, bikin lagi teknologi dia gitu. Kita enggak gitu, kita enggak kayak gitu. Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang seperti ini suka nyambung nih di timeline, entah itu di Facebook, entah itu di WA dan lain-lain. Bagusan mana sertifikasi akademis sama sertifikasi profesional? Dua-duanya penting ya. Tapi kalau melihat kenyataan, nggak apa-apa sertifikasi profesional dulu, nyari duit untuk kuliah sertifikasi akademis, karena akademis itu banyak ilmu yang bisa didapatkan yang tidak ada di sertifikasi vendor. Jadi bang, untuk nyari kerja itu bagusan kita ke yang startup atau bagusan kita langsung nembak yang gede? Bagusan yang gede. Kalau kita mau nyari experience,
dengan gaji standar ya, karena kalau gaji kecil kayaknya nggak ada yang mau ke startup juga ya. Nah itu startup udah paling bagus karena experience problem semua ke kita. Jadi startup itu bisa jadi batu loncatan kita ketika kita keluar dari startup masuk ke yang lebih besar lagi, perusahaan itu udah kenyang gitu loh dengan segala macam problematika di startup. Kayaknya udah, gue udah tahu semua gitu ibaratnya lah gitu kan. Tapi boleh nggak masuk ke yang langsung gede? Ya bisa sih, cuman kalau di gede itu kita harus punya pengalaman ya. Pengalaman 5 tahun misal ya. Oh iya, tahu aku siklusnya, lucu banget sumpah. Ya, pengalaman 5 tahun ya. Untuk dapetin pengalaman 5 tahun kita harus kerja 5 tahun gitu kan. Iya, iya. Gitu. Nah, kerja dari mana 5 tahun sedangkan dia butuh 5 tahun gitu. Makanya di startup itu ya. Nah, atau kalau kita kuat modal, bapak kita orang kaya, bikin sendiri. Wah, itu bukan cuma modal doang bang, skillnya juga, Iya. kenalan. Gitu kan. Nah itu lebih oke lagi ya. Intinya setiap orang, kayak tadi kita ngomongin, setiap orang itu bisa sukses ya. Kalau sukses itu nilainya 10, bisa, setiap orang itu bisa ke angka 10. Masalahnya startnya nggak ada yang dari 0 kadang-kadang gitu kan. Saya dari 0, dia dari 1 ya. Teman-temannya bilang, kok lu bisa kerja di ini sih, masih kuliah masih bisa kerja di tempat kakak lu gitu kan. Ini startnya udah dari 2, 3 gitu kan. Jadi setiap orang bisa 10, bisa sukses. Tapi kadang-kadang ada yang startnya mulai dari 5, ada yang startnya mulai dari 8, orangnya udah terlalu kaya gitu kan, bapaknya udah kaya duluan gitu kan. Nah itu beda-beda. Sudahlah startnya dari angka 8, saya kerja sendiri gitu kan. Terus bikin seminar ya, kiat-kiat menjadi orang sukses. Oh please gitu kan, lu udah kaya duluan gitu kan. Iya, iya. Oke, kayak kira-kira gitu. Yang benar-benar dapat insight buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran, bisa dapat insight supaya oh ini loh kuliah komputer, oh ini loh saya kayaknya masih galau nih, mau sertifikasi dulu atau akademisi dulu. Nah ini bisa jadi pertimbangan. Oke, mudah-mudahan berguna. See you in the next video.